Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya rekan-rekan semuanya. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk melanjutkan cerita ya, yaitu mengenai analisis kampanye di luar jadwal ya. Ini merupakan video lanjutan daripada video sebelumnya, yaitu sama mengenai kampanye di luar jadwal. Oke teman-teman, semoga berkenan ya saya menjelaskan dari perspektif CPL ya. Kalau memang ada kesalahan ataupun perbedaan pendapat ataupun beda pandangan, mari kita diskusi di WhatsApp group maupun di kolom komentar. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini masih sama ya, permintaan dari rekan kita yang ada di WhatsApp terkait dengan salah satu peserta pemilu. Dalam hal ini ada Bacalek ya, dari salah satu partai politik, di mana itu mengadakan bazar. Itu bagaimana ketentuannya, mungkin itu yang saya tangkap ya. Oke, kalau dalam video sebelumnya juga kita sudah sampaikan mengenai beberapa pembahasan ya. Terdapat dua pembahasan, yaitu dilihat dari aspek undang-undang pemilu dan aspek peraturan KPU-nya. Kalau video sebelumnya itu kita bahas dari aspek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kalau untuk sekarang akan kita bahas mengenai ataupun dari aspek peraturan KPU-nya. Yaitu di mana peraturan KPU tentang kampanye ini setidaknya terdapat dua kali perubahan, yaitu nomor 28 tahun 2018 itu perubahan pertama, dan perubahan keduanya itu adalah nomor 33 tahun 2018. Mungkin sempat ada yang menanyakan, ini kan PKPU tahun untuk untuk pemilu tahun 2019, bukan untuk bukan untuk pemilu 2024. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit analisa saya ya terkait PKPU ini. Ya, kalau kita melihat di lampiran jadwal, mungkin di PKPU 23, 28, 33 ini merupakan lampirannya itu untuk pemilu 2019. Namun kalau kita melihat normanya ya, dan pendapat saya itu yang namanya peraturan ya kan, kalau nggak dijelaskan secara spesifik itu maka masih tetap berlaku normanya ya. Kenapa? Karena dalam nomenklatur daripada PKPU ini nggak menjelaskan pelaksanaan peraturan KPU tentang pelaksanaan kampanye pemilu 2019, nggak dijelaskan demikian ya. Berikut pula dengan konsiderannya ya. Konsiderannya itu nggak menjelaskan pula mengenai ataupun di ketentuan umum nggak menjelaskan bahwasannya PKPU ini hanya untuk pemilu 2019, nggak menjelaskan demikian. Namun dalam konsideran juga itu menjelaskan mengenai ada acuan tahapan untuk pemilu 2019, dan di dalam lampirannya juga untuk pemilu 2019. Tapi secara normanya pendapat saya itu masih tetap berlaku. Kenapa? Karena untuk pemilu 2024 itu sudah ditetapkan pula terkait dengan jadwal dan tahapannya ya kan, dan jadwal kampanye itu sudah ditentukan bahwasannya di bulan November kalau nggak salah ya, terkait dengan pelaksanaan kampanye itu. Namun kalau untuk PKPU-nya memang belum dikeluarkan PKPU terbaru ya. Tapi secara normatifnya ini pendapat saya ya, PKPU ini masih masih berlaku gitu. Karena dalam ketentuan penutup juga nggak ada menyatakan PKPU ini hanya berlaku untuk pemilu 2019. Nggak menjelaskan demikian kayak gitu. Itu mungkin analisa saya ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kita berdasarkan aspek PKPU ya, dari penjelasan menurut aspek PKPU-nya, aturan PKPU. Oke teman-teman, kalau definisi mungkin saya rasa sama ya dengan video sebelumnya ya, terkait dengan peserta pemilu dan kampanye pemilu itu ya. Karena saya lihat mungkin ya karena memang aturan turunan ya, sehingga ya nggak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya ya. Jadi nggak perlu saya bahas. Kemudian dalam kampanye pemilu juga ini teman-teman, ya mohon maaf ya kalau ada gangguan ini, karena saya rekamannya di layar di HP gitu, bukan di
PC kayak gitu. Oke, kalau dilihat dari pelaksanaan kampanye teman-teman ya, kalau di ayat 1 dan ayat 2 ini sesungguhnya masih sama dengan di undang-undang kayak gitu. Tapi setidaknya di sini ada 3 penambahan norma ya yang berbeda dengan undang-undang teman-teman ya. Nah, di mana ayat 3 itu menjelaskan bahwasanya partai politik peserta pemilu itu hanya dapat melaksanakan kampanye ya, untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota dan pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Kemudian ayat 4-nya juga itu menjelaskan bahwa calon anggota DPD itu tidak dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota dan pasangan calon presiden wakil presiden. Maksudnya gini ya. Berarti ada pembatasan ya, di mana ayat 3 itu partai politik silakan ya kan mengkampanyekan para calegnya, ya mengkampanyekan pasangan capres dan cawapresnya kayak gitu. Tapi kalau untuk DPD itu nggak boleh ya kan mengkampanyekan presiden ya kan, apalagi mengkampanyekan DPRD ya, tingkatan DPRD ya, kayak gitu, atau DPR RI-nya. Nah, tapi kalau untuk di ayat 3 ini kebanyakan pula juga kita melihat paketan ya, kampanye paketan ataupun apa ya bahasanya kalau menurut saya paketan, di mana di tingkatan DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu misalkan calon A ya kan, kemudian di provinsi calon B, di RI-nya calon C dalam partai yang sama, dalam masih ada runtutan dapilnya. Mungkin itu kan jadi paket apa ya, kalau menurut saya itu paket hemat gitu untuk kampanye ya kan. Tapi kalau DPD ya itu nggak boleh menempel dengan DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, DPR RI, bahkan pula dengan menempel presiden yang menumpang popularitasnya presiden kayak gitu. Itu nggak boleh kalau melihat dari PKPU ini teman-teman ya. Kemudian di ayat 5-nya juga itu peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye. Oke, ini mungkin gambaran terkait pelaksanaan kampanyenya ya. Kemudian kita lanjut mengenai metode kampanye ya, di mana dalam metode kampanye ini sama ya dengan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Nah, namun sedikit ada perbedaan juga di penjelasan kegiatan lain kayak gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan rekan kita yang di WhatsApp grup itu ya, terkait dengan adanya stiker ya kan, kemudian adanya kegiatan bazar ya kan, maka apakah itu termasuk kategori metode kampanye ya kan, maka kita harus kaji, maka kita harus analisa masuk kemana sih terkait stiker dan bazar itu, apakah masuk ke metode kampanye salah satunya atau tidak ya kan. Kalau partai politik kan jelas peserta pemilu ya kan, kalau bacalek ya belum bisa jadi peserta pemilu, tapi bazar dan stiker ya kan, apalagi ada nomor urut dan logo partainya, identitas partai, citra diri partai, ini kan salah satu bentuk bagian daripada definisi kampanyenya ya, seperti di ketentuan umum tadi. Nah, kita lihat di penyebaran bahan kampanye ya dalam metode kampanye di pasal 30 ini ya, setidaknya bahan kampanye itu dapat berbentuk salah satunya adalah stiker ya kan. Berarti stiker itu merupakan bagian daripada metode kampanye ya kan, dalam bentuk bahan kampanye dengan berupa bentuknya dengan berupa bentuk stiker ya, berarti itu stiker itu bagian daripada metode kampanye kayak gitu ya kan. Oke, kemudian kita lanjut lagi terkait dengan kegiatan lain ya kan. Nah, dalam pasal 51 ini terkait metode kampanye dengan kegiatan lain ya, di dalam ayat 2 itu dijelaskan ya kan, huruf E itu kegiatan lain itu meliputi ya, setidaknya ada kegiatan sosial, meliputi bazar, donor darah dan atau hari ulang tahun. Nah, di sini ada norma dan ataunya ya teman-teman ya. Sehingga kalau pilih salah satu saja itu termasuk unsur daripada kegiatan kampanye ya kan. Di sini ada bazar ya. Berarti bazar itu merupakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini merupakan adalah kegiatan lain. Kegiatan lain ini adalah merupakan metode kampanye. Kayak gitu. Logika yang kita bangun mengenai bazar itu ya kan.
Bazar merupakan salah satu unsur daripada kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini merupakan salah satu bentuk daripada kegiatan lain. Kegiatan lain ini merupakan bentuk ataupun metode kampanye, kayak gitu. Ya, salah satu bentuk metode kampanye. Sehingga stiker dan bazar ini merupakan bagian daripada metode kampanye, ya kan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bisa dilaksanakan di luar jadwal? Kan kayak gitu. Nah, untuk itu coba kita lihat di slide berikutnya. Di sini dijelaskan kampanye di luar jadwal. Kalau kita berdasarkan perspektifnya, bukan perspektif ya. Kalau kita mengacu terhadap aturan PKPU ya. Coba kita lihat di pasal 25 ya, ayat 1 ini menjelaskan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, ya kan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Berarti kan partai politik ini yang telah ditetapkan, semua partai politik telah ditetapkan kecuali Partai Prima ya teman-teman, karena dalam hal ini masih adanya atau masih diadakan pasca putusan Bawaslu RI itu kan diberikan 10 kali 24 jam. Berarti masih punya kesempatan untuk Partai Prima, ya kan. Tapi kalau yang lainnya ini sudah ditetapkan, berarti sudah menjadi peserta pemilu, ya kan. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, ya kan. Nah, masa kampanye kapan sih? Masa kampanye sudah ditentukan dalam peraturan KPU terkait dengan jadwal dan tahapan, ya kan. Saya lupa itu kalau nggak salah di PKPU 2 atau PKPU 3 ya. Atau PKPU 4 tahun 2022. Mohon koreksi ya. Intinya terkait masa kampanye itu sudah ditetapkan dalam jadwal dan tahapan. Mohon koreksi kalau saya salah ya. Oke, kemudian di sini dalam ayat 3-nya, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode. Nah, kita bedah lagi di sini ayat 3-nya, ya kan. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye ya dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, atau karakteristik partai politik. Nah, di sini harus pilih salah satu. Citra diri, identitas, ciri-ciri khusus, dan karakteristik partai politik. Ini merupakan hal juga yang dilarang oleh peserta, ya kan, atau pelaksana atau tim kampanyenya. Kalau salah satunya ini terpenuhi, ya maka ya masuk kayak gitu ya, masuk ke unsur ayat 3 ini, ya kan. Dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye, tadi kan bahan kampanye itu salah satunya adalah stiker, ya kan. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, oke, enggak ya. Stiker bukan alat APK, ya kan. Atau media sosial. Nah, yang perlu kita pahami lagi di sini ayat 3 itu bahasanya ada alternatif, yaitu atau lagi, ya kan. Maka yang memenuhi peristiwa yang disampaikan oleh rekan kita tadi itu adalah poin A, ayat 3 huruf A, ya kan, karena penyebaran bahan kampanye stiker itu, ya kan. Kemudian lebih lanjutan daripada ayat 3 ini yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye, ya kan. Tentu pasti yang namanya stiker, walaupun saya belum lihat ya, tapi udah ada gambaran yang namanya stiker partai politik, pasti ada logo partainya, ada nomor partainya. Udah itu minimal 2, ya kan. Kemudian kalau ada gambar caleg ya mungkin itu imbuhan lah ya, sebagai bentuk sosialisasi dirinya kayak gitu. Tapi kalau menurut dari regulasi ini tentu nggak boleh, ya kan. Ya itu terkait dengan apa yang dijelaskan dalam pasal ini kayak gitu. Nah, kemudian peraturan KPU lebih lanjut di sini pasal 24 ayat 1, kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, H, dan I dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan DCT. Nah, maksudnya pasal 23 ayat 1 itu tadi yang disinggung di atas ya, itu misalnya seperti pertemuan terbatas, tatap muka, ya kan, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, itu dilaksanakannya sejak 3 hari setelah penetapan DCT, ya kan. Itu pelaksanaannya. Kalau sebelum 3 hari setelah penetapan ya berarti
itu melanggar juga kan, nggak sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari pasal 24 ayat 1 ya kan di situ. Kemudian pasal 24 ayat 2 juga, kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf F dan huruf G dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang. 23 ayat 1 huruf F dan huruf G itu adalah kampanye dengan menggunakan media massa cetak ya kan, kemudian rapat umum. Itu merupakan metode apa ya yang dimaksud pasal 24 ayat 2 ini kayak gitu. Berarti intinya ya, kalau yang kalau kampanye itu dilaksanakannya setelah 3 hari penetapan DCT ya, kayak gitu. 3 hari setelah penetapan DCT ya teman-teman. Nah kemudian kita berbicara mengenai kesimpulannya. Jadi terkait dengan pertanyaan rekan kita yang disampaikan dalam WhatsApp group, kemudian kita bahas kali ini, bagaimana kesimpulannya? Ya, maka kesimpulannya akan kita bahas di part ketiga. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sampaikan lagi, ketika ada perbedaan pendapat, pandangan, ya mari kita diskusi. Ya, barangkali saya banyak salahnya, banyak kelirunya, itu memang dari saya kayak gitu. Saya jauh daripada kesempurnaan. Tapi setidaknya kalau kita mendiskusikan secara langsung gitu ya lebih enak, sehingga kita menemukan solusinya. Berarti apa yang saya sampaikan ini keliru kayak gitu. Oke, kalau ada yang berbeda pendapat, saya tunggu kritikan, masukan dan sarannya, kita diskusi ya kan. Oke, mudah-mudahan ini sebagai bahan referensi untuk teman-teman semua ya, semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mohon untuk di-subscribe, like, share teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berinovasi lah ya, untuk berceritanya. Oke, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.